Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait manuver Fahri Hamzah yang makin kesini ya kerap menyerang Anies Baswedan. Kenapa ya? Dan ternyata Fahri Hamzah dukung sosok ini. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pantas tak berhenti serang Anies Baswedan, ternyata Fahri Hamzah dukung sosok ini jadi the next Jokowi. Beberapa waktu lalu, suara.com, beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sampai dikecam sejumlah loyalis karena dianggap terlalu menyerang bakal calon presiden 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan. Banyak yang mendesak Fahri untuk lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024. Alih-alih terus menyerang Anies, namun kekinian tampaknya terungkap penyebab Fahri terus melancarkan serangan kepada Anies, yakni karena berbeda pilihan capres jagoan. Hal ini seperti diungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade. Menurut Andre, Fahri pernah menyebut sudah waktunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden di pemilu 2024. Bahkan menurutnya Fahri pernah mengibaratkan Prabowo seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Diketahui Anwar berjuang begitu keras dan selama bertahun-tahun sebagai oposisi pemerintahan, hingga sekarang akhirnya menduduki kursi Perdana Menteri. Menurut Andre, Fahri menyatakan hal itu ketika mereka menjalani ibadah umroh, apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Bang Fahri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Prabowo akan jadi Anwar Ibrahim di Indonesia. Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, tutur Andre dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Kamis. Fahri rupanya menilai Prabowo adalah politisi paling matang, berpengalaman dan siap memimpin Indonesia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir tahun 2024. Beliau banyak memberikan masukan untuk kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024, jelas Andre. Menariknya, bukan hanya Fahri yang menyebut Prabowo berpotensi menjadi pemenang pemilu 2024, sebab Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga pernah meramalkan sang Menteri Pertahanan akan menjadi presiden di masa tuanya. Kesaksian ini seperti disampaikan cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan ketika Prabowo bersilaturahmi dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo jadi presiden di usia tua insya Allah 2024, kata Gus Irfan. Menurut Gus Irfan, Gus Dur juga pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang paling ikhlas terhadap masyarakat Indonesia. Ya, banyaklah hal menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia, terang Gus Dur saat itu. Di sisi lain, Partai Gerindra meyakini Prabowo sangat mampu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia hingga dijuluki macan Asia. Partai Gerindra sendiri sudah memastikan akan mengusung Prabowo sebagai capres 2024. Ya, itu ya sobat sekalian ya, patut diduga ya, karena ini belum ada klarifikasi dan kemungkinan ya memang tidak menyebutkan keterangan secara terus terang dari Fahri Hamzah, tetapi indikasi jelas bahwasanya ini masalah dukung mendukung ya, siapa mendukung siapa. Dan kita ketahui apa yang disampaikan oleh politisi Gerindra Andre Rosiade itu kemungkinan ya Fahri Hamzah itu kecenderungan dukungan kepada Prabowo itu besar. Dan juga itu juga pernah disampaikan kepadanya, dan melihat kiprah Prabowo yang sudah malang melintang di dunia politik, bolak-balik gagal terus ya, tetapi yang terakhir ini menjadi menteri ibarat seperti Anwar Ibrahim Indonesia yang terus menerus berjuang sebagai oposisi dan akhirnya menjadi PM atau Perdana Menteri. Nah, ini sah-sah saja gitu ya dalam hal melakukan dukung-mendukung ya, bukan hal yang di luar kebiasaan. Dan yang paling penting adalah kedudukan dukungan ya. Setelah itu kita bisa melihat ya
ketika memang benar Fahri Hamzah dukungan real kepada Prabowo itu genuine ya, maka bisa dipastikan kedepannya tidak akan ada komentar-komentar yang menguntungkan selain Prabowo. Tidak akan ada komentar yang akan menguntungkan Anies Baswedan, pun juga kita tidak akan pernah mengharapkan Fahri Hamzah itu terus-menerus juga menyerang Ganjar Pranowo ya, karena yang didukung adalah Prabowo Subianto. Nah, ini hal-hal biasa saja dalam mendukung ya. Tetapi yang patut untuk dihindari adalah bagaimana dalam hal sebelumnya kita ketahui Fahri Hamzah adalah insan politik yang dalam kapasitasnya sebagai politisi itu ya berhak melakukan statement ya, kritik ya, bahkan juga menyampaikan ide gagasan. Nah, kalau dalam hal ini ya terhadap basic dukungannya kepada Prabowo ya, dan ini bisa dibenarkan ya, maka juga tidak menjadi hal yang mengagetkan jika komentarnya itu justru menyerang lawan politik Prabowo Subianto yaitu Anies Baswedan. Yang kita tidak pernah dengar adalah komentar Fahri Hamzah ya tentang menyerang Ganjar Pranowo misalnya. Kemarin kan sempat heboh tentang bantuan Basnas ya, bantuan Basnas yang diduga ya bantuan Basnas yang dipakai untuk membantu kader PDIP yang itu banyak kontroversi. Nah, terlihat jelas bahwasanya ini juga terkait politik bekas partainya sendiri yaitu PKS yang memang saat ini menjadi oposisi kekuasaan yang tidak mungkin ya ketika Fahri Hamzah itu keluar dari PKS justru melakukan politik yang sama ya dalam dukung-mendukung. Itu nggak menarik gitu ya. Yang menariknya justru melakukan antitesis terhadap apa yang dilakukan oleh bekas partainya yaitu PKS. Nah, PKS kita ketahui sendiri ya merupakan partai oposisi yang konsisten melakukan kritik, kemudian juga desakan ya, penolakan terhadap semua kebijakan pemerintah yang sangat tidak populer kepada rakyat. Yang kemarin tentang kenaikan BBM, PKS menolak ya. Kemudian juga terkait hal-hal yang baru ya, untuk Perpu memang belum ada sikap yang resmi dari PKS apakah melakukan penolakan terhadap Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi atau justru malah abstain. Nah, ini kan perlu ditanyakan langsung. Nah, Fahri Hamzah nggak menarik ya kalau setelah keluar ya otomatis kan ada selisih pendapat dengan para elit PKS dan itu otomatis turunannya adalah sikap politik dari Fahri Hamzah yang lebih menarik itu berbeda dengan bekas partainya sendiri yaitu PKS. Nah, ini yang juga harus menjadi diingatkan kembali terhadap partai politik yang tentang fungsi tujuan mereka yang harusnya bisa memberikan pencerahan ya, kemudian juga edukasi kepada rakyat, dan juga harus kembali lagi ya diingatkan ya lebih cenderung ya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan karena sentimen bekas partainya yang saat ini menjadi oposisi yang juga mendukung antitesis dari kekuasaan, malah itu berkebalikan. Nah, ini harus diingatkan ya, harus diingatkan bahwasanya kembali lagi ya, kalau apalagi Partai Gelora ini adalah partai yang baru, partai yang harus merangkak dari bawah dan harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya minimal 4% sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tentang parliamentary threshold 4%. Maka satu hal yang harus dibangun oleh Partai Gelora besutan wakil ketuanya yaitu Fahri Hamzah ya harus benar-benar menunjukkan goodwill ya, keberpihakan terhadap rakyat. Misalnya Partai Buruh yang sudah lolos ya kayaknya, nah itu keberpihakan kepada rakyat itu terlihat jelas dari hal
setelah adanya keluarnya Perpu Cipta Kerja, langsung ditelah tuh ya isi-isinya ya, kemudian juga berdiskusi dengan partai kelompok buruh ya, dan memang sudah patut diduga bahwasanya isi Perpu itu banyak sekali pelanggaran ataupun hal-hal yang merugikan dari kaum buruh ya, dan perlu untuk dikritisi. Dan akhirnya memang ini yang perlu untuk ditekan kepada partai politik adalah berjuang bersama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi partai yang baru yang kemungkinan nanti akan berjuang die hard ya, otomatis harus benar-benar ya mulai dari awal, dan ini memang pekerjaan berat ya, memulai sesuatu yang besar dari awal, dan harus dimulai dengan sesuatu yang baik. Dan tentu saja untuk itu semua perlu dukungan rakyat ya. Perlu dukungan siapa lagi kalau bukan rakyat? Apa oligarki? Ya nggak mungkin gitu ya. Kalau kita mendukung oligarki, maka fungsi dari partai politik yang mengurusi rakyat justru akan kebalik, mengurusi oligarki yang otomatis bukan lagi atau jauh dari tujuan partai politik dibentuk itu sendiri. Nah, ini juga pilihan politik Fahri Hamzah, entah ini merupakan sikap resmi partainya untuk menjadi antitesis dari partai bekasnya yaitu PKS, atau hanya sikap pribadi yaitu hak politik pribadi dari Fahri Hamzah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana ketika menyampaikan kritik ya, kemudian juga sanggahan ya, itu lebih baik ya tidak perlu ya memakai kata-kata yang tidak baik gitu ya. Kemudian ketika melakukan kritik harus disertai dengan data. Supaya kenapa ya? Supaya apa yang disampaikan itu ya berita yang benar-benar benar gitu ya, bukan mengada-ngada ya, apalagi fitnah. Nah, ini juga yang patut dikhawatirkan. Tetapi kalau kita melihat kritik yang disampaikan oleh Fahri Hamzah memang hal yang biasa ya. Di alam di negara maju yang lain ya, para politisi mengkritik satu sama lain itu biasa. Yang terpenting adalah jangan sampai mengkriminalisasi gitu ya. Kadang ketika ada kritik ya tidak jelas, maka yang terjadi adalah baperan, melaporkan ya dengan tuduhan berita bohong ya, dan itu juga tidak pernah terjadi ya di negara maju sekalipun, di mana politiknya itu tumbuh dan para politisinya itu saling mengkritik satu sama lain ya. Tapi yang paling untuk menguntungkan personal dari Fahri Hamzah dan partainya sendiri yaitu tentu saja ya harus sering melakukan edukasi ya, sering melakukan pencerahan kepada publik dan juga pencerdasan kepada publik ya, untuk meraih simpati publik ya. Karena kita ketahui Partai Gelora adalah partai baru. Kalau tidak benar-benar bisa merawat keberagaman ini ya, keberagaman berpendapat ya, keberagaman lain hal ya, maka akan sulit ya bersaing bahkan duduk di parlemen. Nah, tentang dukungan Prabowo yang sempat juga disebutkan mempunyai track record yang bagus ya, sebagai karena ini gambaran dari yang digambarkan, yaitu sosok yang malang melintang di dunia politik dan bertahun-tahun sebagai oposisi dan hingga akhirnya menduduki kursi PM ya. Kita memperjuangkan nilai yang diperjuangkan. Jadi jangan sampai apa yang diupayakan atau diperjuangkan ini murni untuk mendapatkan suatu balasan, apalagi cuan ya. Lebih baik ketika kita melakukan pembelajaran untuk diri sendiri ya, maupun juga pencerdasan kepada umat ya, kita memberikan edukasi yang pas ya, yang bagus, yaitu tentang nilai yang perlu kita tanamkan dalam perjuangan. Misalnya Anwar Ibrahim, yang itu adalah perjuangan yang harus ditiru ya.
Tetapi manifestasi ketika melakukan kritik ya harus dijauhi kata-kata yang tidak baik, karena itu justru akan memberikan efek negatif bagi yang mengkritiknya. Lebih baik kedepannya masyarakat yang sudah cerdas ini lebih dicerdaskan lagi dengan pencerahan ya, kemudian edukasi ya, daripada saling serang antara individu yang suka atau tidak suka ya apa yang disampaikan oleh Anies. Ketika Anies itu diserang malah berterima kasih karena itu menjadikan kampanye gratis bagi Anies itu sendiri. Nah, kedepannya kita tunggu saja ya, pasti akan menarik mengingat kita sudah mendapatkan sandaran ya tentang dukung-mendukung ya, siapa yang didukung oleh Fahri Hamzah, yang otomatis kedepannya kita tidak akan mendapatkan statement ataupun kritik yang baik kepada Anies Baswedan, dan anggaplah itu menjadi hal biasa saja dalam dunia politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.